Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our program today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today, because we cannot meet in offline, jadi karena kita nggak bisa ketemu di offline, so I will explain you by Zoom. Jadi lewat Zoom ini, I will explain our next materi. Di buku ini yaitu How to Make Something, yaitu membuat sesuatu. Oke. Pay attention. There are 4 characteristics how to make something. Jadi di dalam membuat sesuatu ini ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. First, yang pertama, using simple present tense. Jadi tenses yang digunakan untuk membuat sesuatu, entah itu makanan, entah itu cara membuat minuman atau membuat apapun itu menggunakan present tense, simple present tense, yaitu yang digunakan untuk menyatakan hal yang sesungguhnya terjadi. Next, second, using imperative sentence like pour, stir, mix, add. Jadi di dalam membuat how to make something ini, membuat sesuatu ini, entah itu makanan, entah itu minuman, itu harus menggunakan kalimat perintah, teman-teman. Harus menggunakan kalimat perintah seperti kayak tuangkan, aduklah, campurlah, tambahkan gitu. Karena kita memberi informasi dan memberitahukan kepada orang lain tentang cara membuat bubur ayam loh seperti ini, masukkan nasinya, nah seperti itu. Kemudian number 3, using connective such as first, second, after that, then, finally, and last. Jadi di dalam how to make something ini, membuat sesuatu itu pasti ada urutannya, urutan kejadiannya dari yang pertama sampai yang terakhir, step-step atau langkahnya itu jelas banget, teman-teman. Jadi yang pertama itu nanti first, prepare, plate, fork, bowl, misal seperti itu. Persiapkan dulu mangkoknya, garpunya, spoon, sendoknya, atau mungkin langsung fry, the fried rice, nah kayak gitu, atau langsung digoreng atau apa. Nah itu harus jelas. Second, third, and finally, nah itu harus jelas ya. Number 4, using adverb. Adverb itu adalah keterangan. Nah, adverb-nya yang digunakan, adverb of manner, such as slowly, fast, rapidly, powerfully, and adverb of time-nya, such as 1 hour, 10 minutes. Jadi, selain dia itu menggunakan urutan, jadi urutan yang pertama, kedua, ketiga, setelah dimasukkan itu nanti ada apa, itu juga menggunakan adverb of manner, keterangannya. Jadi kayak pelan, masukkan secara pelan, pour the sugar slowly, and wait until 5 minutes, 10 minutes, nah kayak gitu. Jadi memang ada keterangan waktu atau keterangan yang lainnya. Okay, so next we will continue to discuss about structure of procedure. Jadi dinamakan how to make something ini biasanya itu disebut dengan langkah-langkah atau prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di dalam membuat sesuatu ini juga ada strukturnya, structure of procedure. First, goal or aim or purpose. 3 words have same meaning. Jadi goal, aim, purpose itu have similar meaning, memiliki arti yang sama, yaitu tujuan. Intinya begitu, tujuan. Tujuan dari procedure atau how to make something ini yaitu giving information about what do you mean from this procedure.
And we usually get the information from the title. Jadi biasanya kita sudah tahu tujuan orang itu menyampaikan, oh ini mau buat apa sih? Itu biasanya tertera pada judulnya, sudah ketebak di title-nya. Ketika kita baca pertama kali, how to make a cup of coffee, secangkir gelas coffee. Nah, itu kan sudah bisa ketebak, oh ini ujung-ujungnya caranya membuat kopi. Or how to make how to make juice, orange juice. Oh ini cara membuat jus jeruk itu seperti ini. Nah itu sudah ketebak melalui judulnya. Next, material or ingredient. Giving information about what the things that you need, ingredients and tools for cooking. So in this part, jadi di bagian ini kita memunculkan informasi tentang benda-benda apa sih yang kita butuhkan atau bahan-bahan apa yang kita butuhkan. Disinilah kita memunculkan ini. And last step or method or procedure. Procedure, how to make something. In this step will be there are some instructions. Jadi disinilah langkah-langkah, di dalam langkah-langkah yang harus dilakukan inilah yang tadinya ada kalimat imperatif itu, ya di sini kalimat perintah-perintah masukkan, campurkan, kemudian aduklah, itulah di sini. Di sini bagaimana bahan-bahan tersebut diolah. Tadi kan sudah di atasnya sudah dijelaskan ada bahan-bahannya, maka dari itu di step atau langkahnya ini bahan-bahan tersebut, oh bahan ini yang pertama dimasukkan, oh bahan ini yang selanjutnya dimasukkan, seperti itu. Oke. Biar lebih jelasnya, this is example how to make food. Pertama, contoh pertama ini adalah bagaimana membuat makanan, yaitu instant noodle, yaitu mie instan. I think it is easy and you can make it at your home. Ini sangat simple dan mudah, dan saya pikir ini juga kalian bisa melakukannya di rumah kalian. Next, ingredients, bahan-bahannya yang ada yang kita perlukan yaitu 1 pack of instant noodle. Jadi satu kemasan mie instan. And then water. Kita butuh air. Step first, turn on the stove. Jadi nyalakan dulu kompornya. Put the pan, fill it with 400 cc of water and boil the water. Jadi pancinya itu diisi sekitar 400 air ya. Dan ditunggu dulu airnya sampai merebus, sampai mendidih. Rebus airnya sampai mendidih maksudnya. Third, after the water is boiled, put the noodle into the pan. Jadi setelah airnya tadi yang direbus sudah mendidih, baru masukkan mie-nya itu ke panci. Kemudian cook the noodle, masak noodle-nya. After 3 minutes left, turn off the stove. Jadi sekitar sudah 3 menitan, ya sudah dimatikan kompornya. Prepare a bowl. Siapkan dulu. Ini mangkoknya. Pour all the seasoning into a bowl. Jadi ini tuangkan semua bumbu-bumbunya, karena kan ada kan sudah di sana sudah ada bumbu-bumbunya, dituangkan aja. Next, then put in the noodle into bowl. Jadi tadi mie-nya yang sudah matang tadi dimasukkanlah di mangkok yang sudah berisi dengan bumbu-bumbu tadi. Mix the seasoning and stir well. Di sini ada kalimat perintah. Campurkan dengan bumbu-bumbu dan aduklah dengan baik. And if you want, you can add another garnish.
Jadi kalau kamu pengen menambahkan, ya kamu bisa menambahkan hiasan-hiasan, mungkin cabenya dibentuk-bentuk atau mungkin juga dikasih timun yang dibentuk seperti bunga, itu bisa. And the last step, finally your noodle is ready to be served. Jadi yang terakhir adalah noodle-nya, mie-nya itu siap disajikan. Oke. And I have example how to make drink. Yang tadi food, sekarang adalah how to make drink. How to make a glass of coffee. Ini kan sudah jelas ya, aim, purpose or goal-nya sudah jelas, bahwa kali ini kita akan mendiskusikan how to make a glass of coffee. Bagaimana kita membuat secangkir kopi. Ingredients. Oke, ada apa aja sih bahan-bahannya? Sugar, coffee, and water. Itu ada gula, kopi, dan air. Yang kita butuhkan hanya itu aja. Tools, kita butuh alat-alat apa saja sih? Glass, pan, spoon. Yaitu kita butuh gelas, kita butuh panci, kita butuh sendok. Oke. Kita menuju ke steps atau caranya. Bagaimana? First step, boil water until boiling. Jadi rebuslah air itu sampai mendidih. Add 2 spoons of coffee and sugar to the glass. Tambahkan 2 sendok kopi dan gula ke dalam gelas. After that, pour the boiling water into the glass. Stir until it dissolves. Jadi setelah air yang mendidih tadi dituangkan di dalam gelas, aduklah sampai merata. Hot coffee is ready to be enjoyed. The last step yaitu kopinya sudah jadi. Kopi yang panas tadi, yang hangat-hangat panas itu tadi siap untuk dinikmati. Oke, jadi langkah-langkahnya pasti ada kata-kata pay attention, first step, kemudian after that, itu pasti ada. Then, nah seperti itu. Tuh, menggunakan kata-kata sambung seperti itu. Oke. I have example. Ini questions. Saya punya contohnya. Questions. Making fried banana or making pisang goreng is very easy. First, you need some good bananas and some frying oil. You can slice the bananas into thin slices. Then fry them in very hot oil until they turn brown. If you like, you can sprinkle some sugar on top. Otherwise, roll the bananas in flour before you fry them. Oke, membuat pisang goreng atau fried banana itu sangat mudah. Langkah yang pertama, kamu butuh beberapa pisang yang bagus dan beberapa minyak goreng. Kamu dapat mengiris banananya itu tipis. Kemudian menggorengnya di minyak goreng yang sudah panas tadi. Baru kamu goreng sampai warnanya coklat. Nanti dibolak-balik juga biar gak gosong ya teman-teman. Jika kamu suka, ya mungkin kalian juga pengen menambahkan di akhir-akhir itu kamu bisa menaburi gula teman-teman di atasnya itu, ya dibolak-balik biar nggak gosong. Oke, atau mungkin sebelum ditaburi gula itu gulanya biasanya dicampur sudah sama tepungnya. Oke. I have some questions. The main idea of the paragraph is main idenya yaitu kita membahas tentang making fried banana is very easy. Itu adalah main idenya yang akan dijelaskan menjadi beberapa paragraf selanjutnya. Oke, next. The text above talks about, jelas di sini sudah pasti yang membahas tentang pisang goreng or fried banana.
dari step-stepnya. Yang pertama, kita harus memilih pisang yang bagus, kemudian menyiapkan minyak goreng. Kalau sudah panas baru dimasukkan. Nah, itu. Making fried banana or making pisang goreng. What we can do with the banana? Apa yang bisa kita lakukan dengan banana? Apa aja di sini tadi? Yaitu memilih banana yang pisang yang baik. Kemudian mengiris banananya tipis-tipis. Kalau di sini thick slices, thick slice ini salah. Karena harus dipotongnya benar-benar tipis. Membutuhkan beberapa banana yang bagus, bukan yang jelek. Spread some salt. Yang betul adalah spread some sugar. Oke. Oke, next. How to make bergedel tempe. How to make bergedel tempe. The ingredients. Kita butuh apa saja sih kalau kita membuat bergedel tempe? Bahan-bahannya yaitu ada 150 gram tempe. Kita butuh tempe. 1 tablespoon flour, 1 egg, 1 spoon Royco, 1 cup vegetable oil for frying. Semuanya pada satu aja, 1 telur, 1 sendok Royco, 1 sendok makan tepung, minyak sayur ya, 1 cup vegetable oil for frying. Ini butuh minyak sayur untuk menggorengnya. Oke, next steps. Kita masuk ke langkah-langkahnya. Mash the tempe with a fork, yaitu menumbuk tempenya dengan garpu, seperti dihaluskan seperti itu. Second, put the mashed tempe in a bowl and mix with the flour and Royco. Jadi disatukan ya, letakkan tempe yang sudah ditumbuk tadi itu di mangkok dan kemudian dicampur dengan tepung sama Royco, followed by an egg, juga kemudian diikuti oleh telur. Shape the tempeh into the size of a golf ball and flatten a little with a fork. Jadi di sini nanti dibentuk tempenya tadi yang sudah di mix, sudah dicampur sama Royco, sama tepung, sama juga dengan telurnya, itu nanti biasanya kalau bahasanya dikepeli ya kan, dibentuk seperti bola golf. Nanti diinikan sama garpu. Next, heat the vegetable oil in a medium flame. Jadi ini panaskan ya. Jadi ini minyaknya tadi dipanasin, tapi dalam apinya yang sedang-sedang aja. Yang nggak usah terlalu panas-panas dulu. Jadi sedang-sedang saja. When the oil is hot, sudah panas. Nah, jadi dipanasinya biasa-biasa. Kalau sudah panas baru dimasukkan. Drop the tempe into the oil 5 or 6 at a time. Jadi satu kali masukkan itu sekitar 5 atau 6. Oke. Fry until golden brown and both sides. Drain on absorbent paper and serve hot with chili or sauce. Oke. The last step, kalau sudah warnanya sudah coklat jangan sampai gosong ya, makanya harus dibolak-balik. Baliknya juga benar matang tapi bukan yang gosong. Kemudian nanti diinikan dulu ya, biar nggak minyaknya terlalu banyak, disaring dulu sama kayak biasanya kan kalau kita itu bisa pakai tisu atau pakai kertas supaya biar minyaknya meresap gitu loh. Dihilangin minyaknya dulu. Terus kemudian bisa disajikan dengan cabai atau dengan saus. Oke. Okay, I have some questions. Which statement is true about the instruction? Okay. Yang mana true about instruction? We ought to drop tempe around 10 or 12 at 2 times.
Karena di sini 5 or 6 at the time. Jadi kalau satu waktu itu 5 sampai 6, makanya di sini kalau 2 times, makanya ini yang betul karena 2 times. Ini bukan 2 times ya, but 2 times. At 2 times-nya itu berarti 10 sampai 12, jadi kelipatannya. Oke, what the main ingredient of the bergedel tempe? Oke, what the main ingredient? Apa komposisi pertamanya? Ya jelas namanya bergedel tempe. The main ingredient is tempe. Jadi ingredient yang pertama yaitu tempe. Jelas bahannya dari tempe, diolah, hanya saja nanti ditambah dengan tepung, ditambah dengan telur dan lain sebagainya. Oke, next, what is the generic structure of the text? Oke. Structure dari teksnya itu goal, material, steps. Karena memang di dalam prosedur atau how to make something ini itu pasti ada goalnya, tujuannya sudah terpapar jelas di judulnya. How to make bergedel, pasti the goalnya itu adalah how to make bergedel. Materialsnya, ingredients atau apa namanya ini, peralatan atau bahan-bahannya yang biasa digunakan. Steps, langkahnya. Oke. Next. What is the social function of this text? Namanya aja dia itu how to make, prosedur, pastinya dia itu ingin memberitahukan, describe about how to make bergedel tempe. Ya, di mana-mana kalau how to make something ya pasti ingin to inform, untuk memberitahukan, to memberi informasi, memberi informasi and describe, menjabarkan, bukan hanya sekedar memberi informasi tapi juga memberikan deskripsinya bagaimana caranya dari tahap awal until the last step. Oke. Oke, we will continue. Open your book. Oke, how to make a cheese omelet. Di next materi, di materi selanjutnya itu adalah membuat omelet keju, teman-teman. Oke, ingredients yaitu bahannya 2 eggs, 100 gram of cheese, a half cup of milk, 6 tablespoons cooking oil, pinch of salt and pepper. Jadi ada 2 telur yang dibutuhkan. Kemudian 100 gram keju, setengah susu ya, setengah susu. Susunya berarti enggak semuanya, bukan 1 saset itu ya. Pokoknya setengahnya cangkir. 6 sendok makan minyak goreng dan sejumput aja, enggak usah banyak-banyak, sejumput apa namanya ini? Merica dan juga garam biar enggak terlalu asin. Utensils, peralatannya, frying pan, penggorengan, fork, garpu, spatula, sudip, cheese grater itu parutan keju, bowl, mangkok, plate piring. Oke, method atau stepnya, crack the eggs into a bowl. Oke, crack the eggs into a bowl. Jadi di sini pecahkan, biasanya diletakkan dulu, dia kayak dipecahkan, crack. Dipecahkan telurnya dulu di mangkok. Number 2, whisk the egg with a fork until it is smooth. Kemudian setelah dipecahkan, dikocok telurnya tadi, dikocok-kocok dengan garpu, ya diaduk-aduk ya, dikocok-kocok gitu sampai halus, benar-benar halus. Next step, add milk and whisk well. Jadi tambahkan susunya tadi sambil dikocok lagi. Next, grate the cheese into the bowl and stir. Jadi setelah dikocok, masukkan juga parutan keju tadi dalam mangkoknya dan aduk-aduk. Set, panaskan. Oke, the oil
in a frying pan, panaskan minyaknya itu di penggorengan. Pour the mixture into the frying pan. Jadi tuangkan adonan ke penggorengan. Turn the omelet. Nah, ini dibolak-balik ya omeletnya, jangan sampai enggak. With spatula. Spatula itu sudip atau sutil ya bahasanya. When it browns. Kalau sudah kecoklatan ya sudah. Cook both side. Harus sampai bolak-balik loh ya. Next, place on a plate. Season with salt and pepper. Bumbui dengan salt and pepper. And last, eat while warm. Jadi kalau ketika dimakan itu masih panas itu enak. Oke, so ganti kalian yang membuat di sini it's your turn to make your food. Jadi ganti kalian yang membuat makanan favorit kalian. Show me how to make something, food or drink. What do you like? Apa yang kalian suka? Terserah. Yang penting ada strukturnya tadi, goal-nya, kemudian ingredients, and the last step. Step-nya apa aja, bahan-bahannya yang diperlukan apa aja. Oke, ganti kalian. And I will share you, saya juga akan nge-share ke kalian juga pertanyaan yang berkaitan dengan how to make something, dan kalian choose the best answer. Pilih seperti yang sudah latihan ini. Oke? Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.